Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Prodia Healthcare Surabaya. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore mitra bisnis. Riki Santoso kembali menemani Anda sore hari ini. Kali ini Radio Talk Show Pas FM spesial hadir untuk Anda bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya. Dan tentunya walaupun cuaca di luar sedang hujan mitra bisnis, ini menjadi waktu yang pas untuk Anda menyimak karena perbincangan yang akan kita bahas hari ini cukup penting untuk Anda, termasuk untuk Anda yang mungkin sudah ini was-was ya terhadap satu penyakit yang kayaknya kalau dengernya aja udah merinding gitu. Saya sudah kedatangan 2 tamu spesial hari ini di studio Pas FM. Yang pertama ada Dr. Rudy Haryanto, Dr. CS dari Prodia Healthcare Surabaya, dan ada Kak Stefani. Halo, selamat sore. Halo, sore Mas Rifki. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik. Kabarnya luar biasa. Kabarnya luar Tadi nggak ada halangan ya datang ke studio walaupun hujan ya? Iya, puji Tuhannya tidak ada yang dok ya. Tadi meskipun mungkin ada banyak genangan, banjir begitu ya, tapi kita bisa sampai gitu ya di Radio Pas FM dengan selamat. karena mau sharing hal yang penting juga ya hari ini ya, betul ya. Dan tentunya mitra bisnis ini kalau misalnya kita ngobrolin tentang kanker, ini jadi salah satu topik yang dihindari kayaknya ya dok ya. Banyak dihindari karena cukup menyeramkan gitu. Tapi sebenarnya dok, kalau misalnya kita ngobrol tentang kanker sendiri, kanker ini kanker apa saja sih yang sering diidap oleh masyarakat kita atau yang sering terjadi atau didapatkan oleh masyarakat kita dok? Berdasarkan penelitian yang terbaru, memang kanker di Indonesia ini yang paling banyak adalah kanker payudara, kanker serviks, leher rahim, kemudian kanker paru, kanker kolorektal atau kanker usus ya, sama kanker hati. Itu 5 penyakit kanker yang paling sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Itu kan ada beberapa kanker-kanker yang sering diidap oleh masyarakat Indonesia tadi yang sudah disebutkan oleh dokter. Itu apakah ada pengaruh geografis juga masyarakat kita? Mungkin karena kita tinggal di negara tropis, makanya kanker yang sering diderita masyarakat kita adalah kanker-kanker tersebut tadi, atau sebenarnya pola hidup aja, atau ada faktor lain kenapa kanker itu bisa hadir di hidup kita dok? Ketika kita ngomong tentang kanker, itu memang kita perlu ketahui juga untuk faktor resiko ya. Tadi kalau misalnya dibilang posisi geografis, kebetulan sih memang kulit dari masyarakat Indonesia ini memang kulitnya itu bisa dikatakan itu sangat luar biasa banget untuk memprotek dari sinar matahari. Jadi meskipun kita berada di daerah Katulistiwa, di mana sinar mataharinya paparannya tinggi, apalagi Surabaya ya dok ya? Ya itu juga gitu ya. Itu tapi kulit masyarakat Indonesia ini dia mempunyai kadar yang bisa menggelap gitu ya. Jadi namanya melanin ya. Jadi bisa memprotek juga untuk dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Makanya kalau misalnya tapi masyarakat Indonesia tuh tidak kayak bersyukur gitu ya. Wah, punya kulit yang gampang menggelap, malah diputihkan gitu ya. Iya, pengen glowing dok. Iya, pengen glowing gitu. Tapi kalau misalnya mau gitu, ya memang harus diprotek dengan menggunakan sunscreen, skincare ya, gitu ya, untuk memprotek. Tapi lebih jauh dari itu, untuk faktor resiko yang lain untuk terbentuknya atau terjadinya kanker itu juga kompleks gitu ya. Jadi menurut penelitian, penyebab dari kanker sendiri itu yang paling mendapatkan attention itu ya pertama dari genetik, kemudian dari usia, lingkungan dan gaya hidup. Oh, lifestyle juga berperan ya dok ya? Lifestyle, ya. Gitu. Apalagi gaya hidup yang tidak sehat itu dapat memicu
terjadinya atau terbentuknya kanker ini. Tapi dokter nggak nyindir saya dok ya barusan ya. Kenapa? Kenapa? Nyindir apa? Lifestyle-nya, soalnya dokter ngomong lifestyle-nya nggak sehat, saya langsung mikir kemarin habis makan fast food berapa kali ya? Boba berapa kali begitu ya Mas? Iya. Saya kan nggak tahu ini. Mas Ricky-nya makan fast food berapa kali ini. Tapi tersindir langsung gitu. saya sambil mikir, ini makan fast food sama olahraganya sebanding nggak ya? Ternyata itu juga berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh Tapi juga. Di masyarakat kita ini sering salah kaprah terhadap tumor dan kanker. Sebenarnya perbedaannya apa sih dok? Ya, jadi pasien-pasien juga ya hampir semua lah ya, banyak orang tuh kayak oh ini ada tumor gitu langsung kayak panik gitu ya. Ya mungkin ini perlu diinformasikan juga sih. Jadi beda antara tumor dengan kanker. Kalau tumor itu adalah suatu bentuk benjolan akibat dari pertumbuhan sel yang berlebih. Jadi tumor ini ada namanya tumor jinak dan ada juga yang tumor ganas. Dikatakan tumor jinak kalau dia itu cuma membesar, tapi pembesarannya itu tidak terlalu signifikan dan tidak mudah menyebar. Nah, kalau misalnya dikatakan tumor ganas itu sebaliknya dari yang tumor jinak tadi. Jadi dia pertumbuhannya itu tidak wajar, berlebih dan mudah menyebar dan destruktif. Maksudnya memberikan bahaya buat organ-organ lain yang disebarin gitu. Jadi kalau misalnya tuh dikatakan misalnya dokter gitu ya, misalnya ke praktek dokter bilang, oh ini ada tumor, itu belum tentu kanker ya. Jadi bisa jinak, bisa ganas. Jadi bisa dipastikan nanti ditanyakan ke dokternya, dok, tumornya jinak atau ganas dok? Oh diferensiasinya adalah jinak dan ganas ya dok? Ya, ketika nanti dikatakan, oh ini kemungkinannya ke tumor ganas. Nah itu kalau kanker itu udah pasti tumor ganas. Jadi tidak ada kanker yang jinak itu nggak ada. Tapi kalau dikatakan tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Baru setelah mendapat diagnosa misalnya kanker tumor ganas, baru perlu tindak lanjut yang lebih spesifik lagi ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya tumor jinak mungkin cuma biasanya estetik ya. Misalnya kita nggak ada benjolan di pipi gitu ya, terus kemudian timbul benjolan, mungkin karena dari lemak, itu namanya lipoma, itu salah satu jenis tumor jinak. Nah itu mungkin ya mungkin estetik aja ya, terutama untuk wanita ya, kenapa kok ada benjolan di pipi gitu ya. Jadi nanti bisa dilakukan tindakan boleh. Tapi kalau misalnya tumor ketika dokter itu mendiagnosa tumor ganas, itu pasti harus ada pemeriksaan penunjang untuk memastikan tumor ini benar-benar ganas. Karena apa? Yaitu untuk pengobatannya itu lebih lebih ekstensif ya. Jadi harus di kemo kah, harus dilakukan tindakan apakah gitu. Terapinya itu lebih kompleks daripada yang tumor jinak. Kalau tumor jinak mungkin cuma di operasi ringan kayak lipom tadi diambil udah selesai. Lebih ke estetiknya kalau yang jinak ya dok. Ya. Nah, tadi sempat dibahas bahwa salah satu pemicu hadirnya kanker itu adalah lifestyle. Nah, saya kan jadi overthinking dok. Faktor resiko apa saja tapi dok yang menjadi penyebab kanker? Jadi faktor resiko untuk yang lifestyle sendiri itu sebenarnya adalah faktor resiko yang dapat diubah ya. Meskipun sulit tapi harusnya ketika kita mau untuk sehat, mau nggak mau harus dilakukan perubahan terhadap gaya hidup ini gitu yang kurang bagus. Karena faktor resiko itu kan ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Nah, kayak gaya hidup seperti merokok ya. Terus kemudian minum alkohol. Terus kemudian istirahat yang tidak cukup atau kurang gitu ya. Nah, itu bos saya itu, Dok. Bos saya. Terus kemudian olahraga ya, olahraga yang minim atau gaya hidup yang sedanter atau PW gitu ya, jadi mager gitu, malas gerak. Nah, itu bahaya gitu ya. Terus kemudian tadi makanan yang tidak sehat ya, mau fast food kah, terus kemudian mungkin yang bakar-bakaran gitu ya. Terus kemudian
sistem kekebalan tubuh yang lemah itu ya mungkin berhubungan juga relate dengan olahraga tadi ya dan istirahat yang cukup gitu ya. Ada juga faktor resiko yang tidak bisa dirubah seperti yang tadi usia, kemudian riwayat keluarga. Itu kan kita tidak bisa kita ubah ya. Jadi memang karena ada faktor resiko yang tidak bisa dirubah ini, makanya faktor resiko yang bisa diubah ini sebisa mungkin diubah untuk mencegah semakin tingginya resiko kena kanker ini gitu. Oke, wow. Ini makin menarik, Dok. Tadi sempat disinggung bahwa ada faktor-faktor yang dapat dihindari. Nah, pola hidup seperti apa sih, Dok, yang harus dilakukan agar terhindar dari kanker gitu? Ya, pola hidup yang sehat tadi ya. Tadi makanan yang sehat gitu. Jangan cuma yang goreng-goreng, fast food gitu ya. Jadi makan makanan yang bergizi, sayur, buah. Karena di sana itu banyak mengandung antioksidan yang membantu untuk menangkal radikal bebas. Gitu ya. Terus kemudian tadi yang gaya hidup sedenter atau yang mager tadi, malas gerak, nah itu memang harus dirubah. Makanya harus olahraga yang teratur gitu ya. Disesuaikan aja dengan kesibukan sehari-hari. Kadang-kala kalau misalnya udah capek banget, mungkin pekerjaannya itu berhubungan dengan pekerjaan kasar misalnya ya udah nggak perlu dipaksakan untuk olahraga. Karena kalau misalnya terlalu udah pekerjaan kasar ditambah lagi olahraga, itu akan menambah radikal bebas di dalam tubuh, malah tubuhnya ngedrop gitu ya. Terus kemudian apalagi yang merokok tadi ya, kalau bisa sih memang dihindari rokok, alkohol. Terus kemudian mungkin paparan sinar matahari yang berlebihan tadi. Kalau memang pekerjaannya itu memang terpapar sinar matahari, meskipun tadi saya katakan kulit orang Indonesia ini sebenarnya yang sawo matang ini adalah kulit yang bagus untuk proteksi ini, tapi kalau misalnya memang pekerjaannya itu memang terpapar gitu ya dengan sinar matahari, ya memang perlu untuk dilindungi gitu ya. Oke. Gitu. Terus kemudian ya ada apa lagi, Dok? Mungkin terakhir. Atau cukup? Untuk gaya hidupnya udah lah. Udah ya. Itu ya yang biasanya di itu ya. Jadi daripada nonton drakor sambil rebahan, kayaknya nonton drakor sambil lari di treadmill ya. Ini perlu diganti. Jadi pola pikirnya diubah. Mitra bisnis, Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043, atau Anda juga bisa langsung bergabung melalui live kami di Instagram di @pasfmsby, bertanya atau berkomentar langsung di sana. Kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Prodia Healthcare Surabaya. Radio Talk Show Pas FM Mitra Bisnis masih bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya. Saya masih berbincang bersama dengan Dr. Rudy Haryanto dan juga ada Kak Stefani yang sudah hadir di studio Pas FM hari ini. Kita masih berbincang mengenai kanker. Nah, tadi off air kita sempat bahas, Dok ya. Ternyata kanker yang datang itu ada perbedaan, yang datang dari genetik sama dari lingkungan luar. Nah, itu gimana, Dok? Tadi boleh dijelaskan kembali. Jadi untuk kanker ini ada yang dibagi menjadi sporadic cancer, kemudian familial cancer, sama cancer yang herediter atau yang diturunkan gitu ya. Jadi memang untuk yang sporadik itu ibaratnya kayak di keluarga itu tidak ada keluarga yang riwayat kanker, terus tiba-tiba loh kok divonis kanker. Nah itu namanya sporadik. Makanya tadi udah dibahas juga faktor yang bisa kita rubah itu untuk menunjang ke arah kanker, kayak gaya hidup yang sehat tadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Terus kemudian yang familial cancer itu, apalagi kalau misal itu ibaratnya kayak ada keluarga yang kena, misalnya paman kena kanker paru gitu ya, cuma satu aja, terus kemudian itu ada potensi, tapi memang tidak harus yang kanker paru ya. Iya, jadi misalnya ada satu anggota keluarga yang kena, bukan berarti
dia juga pasti akan kena kanker paru, atau mungkin ayah gitu ya, ada kanker paru, belum tentu juga dia kena kanker paru gitu. Terus kemudian yang herediter ini itu jenis kankernya biasanya sama, misalnya nenek kena kanker payudara, ibu kena kanker payudara, kemudian anaknya juga kena gitu. Nah, itu yang benar-benar herediter. Gitu. Jadi makanya kita jangan gambling sih. Jadi ketika kita mau benar-benar hidup dengan sehat, bukan cuma untuk mencegah kanker aja ya, maksudnya benar-benar kita pengen hidup dengan sehat, ya memang harus memulai meskipun berat gitu ya, gaya hidup sehat gitu. Iya dok. Saya berasa dinasehatin sama dokter soalnya. Karena kita berhadapan gitu ya. Terus saya langsung ngomong ke saya, iya dok, iya. kayak diintimidasi. Nah, tapi dok, ada nggak sih makanan atau vitamin khusus yang perlu dikonsumsi agar terhindar dari kanker? Nah, biasanya kan kalau orang udah denger ini, wah apa yang harus dilakukan? Pasti yang pertama terpikir adalah asupannya. Ada nggak sih asupan khusus untuk terhindar gitu, selain menghindari ya makanan yang biasa saya makan dok? Jadi makanan yang ini ya bersifat antioksidan biasanya. Jadi menurut penelitian sih ada beberapa zat-zat atau vitamin yang bisa untuk membantu menangkal radikal bebas untuk meminimalkan terjadinya kanker. Seperti vitamin A, D, E, terus kemudian C gitu ya. Terus kemudian kayak flavonoid, terus kemudian yang biasanya ada di tomat dan anggur. Terus kemudian ada zat polifenol yang biasanya itu ada di buah-buah kayak buah berry ya. Terus kemudian teh hijau dan coklat hitam. Ada juga kayak untuk alpha lipoik, terus kemudian koenzim Q10, lycopene, resveratrol, quercetin, kayak gitu. Yang biasanya didapatkan itu di sayur dan buah. That's why kita harus memperbanyak konsumsi sayur dan buah ya dok ya. Kalau makanan yang dapat menghindarkan kita dari kanker ini salah satunya adalah anggur ya. Soalnya kan kalau makan anggur di bawah meja waktu pergantian tahun untuk mendapatkan jodoh. Kalau makan anggur setiap hari terhindar dari kanker. Nah, tapi kalau untuk tahu resiko terjadinya kanker berdasarkan genetik, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan, dok? Di Prodia kita ada pemeriksaan CARIS. Jadi pemeriksaan CARIS ini adalah pemeriksaan genomik yang akan menganalisa 100 gen dan 200 varian untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyakit kanker. Jadi untuk pria itu nanti bisa kurang lebih mengidentifikasi resikonya itu 10 jenis kanker. Jadi ada meliputi kanker tenggorokan, nasofaring, kanker getah bening, limfoma non-Hodgkin, ada kanker hati, kanker lambung, kanker kolorektal, kanker tiroid, kanker paru, kanker pankreas, kanker kantung kemih atau ini ya kayak kandung kemih ya. Terus kemudian kanker prostat. Kalau untuk wanita tadi kanker tadi dikurangi prostat ya, karena kan wanita tidak ada prostat gitu. Betul. Ya. Tapi ditambahin kanker payudara, kanker ovarium sama kanker serviks. Gitu. Kemudian itu untuk terutama untuk yang kanker yang tadi, yang tipenya sporadik. Kita juga ada sih untuk yang herediter, kita ada BRCA1, BRCA2 untuk identifikasi kanker payudara. Terus kemudian kita juga ada untuk pemeriksaan kanker herediter. Itu untuk mendeteksi 8 jenis kanker meliputi ini ya, kanker payudara, ovarium, gastrik, kolorektal, pankreas, melanoma, prostat, dan endometriosis. Dan ini pemeriksaan ini bisa dilakukan ketika umur berapa dok, dan berapa kali kira-kira? Pemeriksaan ini hanya dilakukan 1 kali seumur hidup. Bisa dimulai dari anak usia 1 tahun ke atas. Gitu. Jadi selain menjaga gaya hidup,
melindungi diri dari paparan sinar matahari yang berlebih ya dok ya, walaupun tadi kulit orang Indonesia katanya ini sebuah proteksi, tapi tetap harus diproteksi lagi ya dok ya. Dan juga tentunya melakukan pemeriksaan si Eris tadi ya dok ya, agar kita lebih tenang. Iya dok, saya besok jaga makan dok. Tapi besok lusanya kamu lagi ya. Saya berasa konsul hari ini ya. Talkshow berasa konsul. Oke, Mitra Bisnis, kita akan berbincang setelah ini mengenai pemeriksaan apa saja yang ada di Prodia, termasuk mungkin ada si Eris, dan tentunya ini menjadi informasi yang menarik untuk Anda yang mungkin juga tertarik untuk mulai mementingkan hal tersebut. Jadi pastikan tetap tune in di 104.3 Pas FM. Anda masih bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda. Baca nih, populasi single sekarang makin banyak. Hari gini single, please deh. Aku dong. Double. Megan Domani bestie aku udah gak single lagi. Lo udah jadian ya Mario? Tapi dia tuh suka split bill. Udah gitu Gemini lagi. Red flagnya banyak. Apaan sih? Ini nih double-nya aku. Top Mochaccino Double Shot, kopi keluaran terbaru dari Top Coffee. Wah, double shot sachet pertama nih di Indonesia. Iya, kebayang dong double nikmatnya. Mau dong. Yuk, kita bikin. Rasa kopinya double sensasinya. Ya kan? Espressonya double, di mix susu creamy dan coklat, so delightful. Enaknya double-licious. Top Mochaccino Double Shot, aromanya strong, double nikmatnya. Update status, aku gak single lagi. Langsung move on ke Top Mochaccino Double Shot baru dari Wings Food. Info Falas. Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika, euro 1.041, dolar Australia 0.626, pound sterling 1.248, sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 154, dolar Singapura 1.35, Swiss franc 0.907, rupiah 16.350. Kurs mata uang lainnya dibandingkan dengan rupiah, ringgit Malaysia 3.670, bat Thailand 483 dan dolar Singapura 12.123. Bitcoin 1.575.233.000 rupiah. USDT 16.391 rupiah. Harga emas per troy ounce 2.939.20 dolar Amerika. Harga perak per troy ounce 32.80 dolar Amerika. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.606.78 melemah 39. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 70.94 dolar Amerika per barrel. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan penghimpunan dana di pasar modal bisa mencapai 220 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka itu lebih rendah ketimbang penghimpunan dana di pasar modal pada 2024 yang mencapai 259,2 triliun rupiah. OJK mengatakan pencapaian di tahun 2024 ditopang oleh 199 penawaran umum perdana saham yang digelar sepanjang tahun. Disebutkan saat ini dalam pipeline masih terdapat 116 penawaran umum dengan perkiraan nilai 40,8 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 92 diantaranya merupakan rencana IPO dengan nilai penawaran mencapai 14,4 triliun. Kemudian ada 6 perusahaan yang akan melakukan penawaran umum terbatas senilai 7,9 triliun rupiah. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Prodia Healthcare Surabaya. Riki Santoso masih menemani Anda Mitra Bisnis di Radio Talkshow Pas FM bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya. Saya masih berbincang bersama dengan Dr. Rudy Haryanto dan Kak Stefani di studio Pas FM. Saya mau langsung baca WhatsApp yang sudah masuk melalui WhatsApp Pas FM di 0812 144 kali 043. Ada Kak Diana yang menanyakan untuk tes kanker ini apakah anak umur 5 tahun sudah bisa menjalani? Mungkin silahkan dijawab dok. Ya, untuk 5 tahun sudah. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan mulai 1 tahun ke atas dan pemeriksaan ini hanya dilakukan 1 kali seumur hidup.
Jadi tidak perlu dilakukan pengulangan. Oke. Jadi 1 kali seumur hidup ya dok ya. Oke. Lalu ada pertanyaan kedua dari Pak Stephen yang menanyakan bentuk dari tes kanker itu nanti akan seperti apa? Jadi untuk pemeriksaan CRIS nanti pasien nanti akan mendapatkan buku kesimpulan dari pemeriksaan CRIS kurang lebih 15-20 halaman yang berisi nanti prediktif resiko kanker tadi. Nanti ada keluar, ada low risk, ada average risk, potential risk, sama high risk gitu ya. Terus kemudian ada rekomendasi gaya hidup dan juga ada rekomendasi untuk tes follow up bila diperlukan. Oke. Kayak gitu. Jadi memang tesnya sekali seumur hidup dan itu yang nanti didapatkan ya. Yeah. Bahkan untuk rekomendasi gaya hidup sudah terlampir ya dok ya. Terlampir di Wow, sana. lengkap sekali. Saya mungkin geser ke Kak Stefani. Kak Stefani dari Prodia sendiri nih terkait ini juga masih dalam rangka Hari Kanker juga. Dari Prodia seperti apa Kak Stefani? Oke, baik. Tadi kan mungkin udah chit-chat gitu ya dengan Dokter Rudy gitu, kita membahas cancer awareness, dan pas banget karena di dalam bulan ini pun Prodia juga memberikan special prize gitu ya, Mas Riki, terkait untuk pemeriksaan cancer ini. Nah, khususnya untuk CRI sendiri, tadi mungkin saya melengkapi dari Dokter Rudy begitu ya. Kalau tadi mungkin ada pertanyaan, memang betul bahwa pemeriksaan CRI ini bisa dilakukan dari usia 1 tahun. Nah, tapi kalau misal pemeriksaannya hanya cukup diambil darah saja, Mas Riki, begitu. Jadi tidak ada pemeriksaan lainnya, cukup diambil darah 1 kali seumur hidup. Kalau misalkan memang pasien tersebut di usia 5 tahun, kami arahkan memang datang langsung ke Prodia, khususnya di Jalan Diponegoro. Kami mempunyai specialty klinik yaitu Child Lab. Jadi memang dikhususkan untuk anak-anak gitu. Namun kalau misal memang nih udah usia yang dewasa seperti itu, sebenarnya kita juga ada layanan home service, begitu. Jadi bisa diambil dimanapun mitra bisnis berada, baik di kantor ataupun di rumah, itu bisa tanpa ada biaya tambahan. Jadi bisa langsung menghubungi Prodia Diponegoro aja atau langsung ke call center kami di 1500-830. Nah kemudian tadi kembali ya Mas Riki, kalau untuk CRI sendiri di bulan ini kita ada promo sebesar 30%, jadi nanti bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau mungkin untuk harga dan sebagainya nanti bisa langsung tanya aja gitu ya ke cabang terdekat ataupun langsung ke Prodia Diponegoro begitu. Beri kalau misalnya ada home service-nya tadi ya? Betul, layanan pengambilan darah di rumah. Berarti kalau misalnya kantor gitu enak ya, kolektif sama teman-teman kantor, yuk sekalian yuk bareng-bareng gitu, bisa ya? Bisa banget. Jadi maupun 1 orang, 2 orang, atau mungkin mau 1 RT begitu Mas, itu juga bisa panggil Prodia. Jadi kita selalu siap melayani begitu sahabat Prodia ataupun mitra bisnis. Diskonnya tadi berapa persen, mungkin boleh diulang karena mitra bisnis sih suka kalau ada kata-kata depannya diskon gitu. Bener. Semua pasti senang ya dengan diskon begitu ya Mas Riki ya. Kalau untuk pemeriksaan CRIS-nya sendiri, kebetulan Prodia ada diskon 30%. Begitu, jadi nanti bisa dimanfaatkan selama bulan Februari ini. Dan selain itu, kita juga ada paket-paket pemeriksaan terkait screening untuk ini ya, cancer sendiri. Itu ada special price begitu Mas Riki. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa langsung datang aja atau hubungi kami begitu. Karena banyak banget paket yang kita sediakan di bulan Februari ini. Wow, ini berarti bisa jadikan kado Valentine juga ya. Daripada beliin barang yang udah biasa, kasih kado tes CRIS langsung di Prodia Diponegoro, datang bareng biar kita bisa menanggulangi bersama kalau misalnya resikonya dinilai apa dok? Kalau resikonya yang perlu ditangani apa dok? Yang high risk ya dok ya? Yang perlu penanganan khusus ya? Kanker. Jadi gini, kanker ini ya memang nanti ini kan untuk deteksi dini ya. Jadi ibaratnya ya amit-amit jangan sampai udah kena gitu baru nanti ini. Jadi ini deteksi dini ini untuk mengetahui ya resikonya ke depan gitu. Jadi meskipun low risk pun tetap harus diimbangin dengan perubahan gaya, maksudnya gaya hidupnya jangan sembarangan. Karena apa? Karena meskipun low risk tetap ada kemungkinan kena kanker juga gitu. Jadi kan low bukan zero risk ya. Kalau zero risk ya itu berarti benar-benar anti kanker gitu. Tapi kita hasilnya low risk. Jadi low risk tetap ada resiko untuk kena kanker itu. Makanya perlu untuk tetap aware terhadap
yang tadi kanker itu. Jadi mencegah kan lebih bagus daripada mengobatin. Betul, setuju sekali. Nah, Kak Stefani, kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut, lebih ke harga, ini contact person yang bisa kita hubungi untuk Prodia sendiri di mana? Baik, mungkin mitra bisnis bisa langsung menghubungi di call center kami begitu ya di Prodia di 1.508.30 ataupun bisa langsung menghubungi WhatsApp dari Prodia cabang di Ponegoro begitu ya. Untuk kontaknya sendiri di cabang Prodia di Ponegoro, sebentar karena saya nggak hafal gitu, saya izin buka dulu ya. Nggak apa-apa. Jadi untuk WhatsAppnya bisa di nomor 0811 3480 dan 072 begitu. Dan mungkin tadi kan saya ingin melengkapi aja sih ya Mas Riki, karena kan mungkin sahabat Prodia ataupun mitra bisnis bingung ya nanti gimana ya hasilnya, apakah saya harus baca sendiri atau bagaimana. Itu nggak perlu khawatir karena nanti akan ada layanan konsultasi juga, di mana konsultasinya nanti oleh dokter konselor genomik kami. Jadi pasti mitra bisnis tidak perlu khawatir lagi nih kalau udah periksa kemudian hasilnya di bagaimana ini, itu tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada konsultasinya begitu. Mungkin Dokter Rudy singkat saja untuk menutup statement talk show hari ini tentang kanker kepada mitra bisnis, silahkan. Buat mitra bisnis, terutama yang concern ke kesehatan ya. Jadi pertama sih memang harus tetap lakukan gaya hidup sehat. Mencegah lebih bagus dari mengobati. Terus kemudian memulai itu memang susah, tapi setelah kita udah menjadikan itu gaya hidup, ibaratnya kayak akan jadi semakin mudah gitu ya. Terutama untuk menjaga kesehatan kita. Gitu ya. Terus kemudian untuk mencegah kanker sendiri itu juga lakukan pemeriksaan ini ya rutin, terutama medical check up ya, untuk mencegah timbulnya kanker ini. Dan juga salah satu faktor resiko ini adalah infeksi virus dan bakteri. Jadi bisa juga untuk mitra bisnis untuk dilakukan vaksinasi. Kita ada beberapa vaksin yang mungkin bisa dilakukan ya, seperti HPV, Human Papilloma Virus, untuk mencegah penyakit CA cervix. Itu juga bisa dilakukan oleh mitra bisnis gitu sih. Jadi tetap jaga kesehatan untuk sobat mitra bisnis semua. Terima kasih sekali Dr. Rudy dan Kak Stefani sudah berkunjung ke studio Pas FM. Sehat terus untuk kita semua. Iya Dok, saya akan perbaiki gaya hidup saya. Terima kasih juga untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami. Setelah ini masih akan menemani Anda Bisnis Today. Jadi tetap tune in di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Saya Riki Santoso. Selamat sore. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Prodia Healthcare Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.